Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebenarnya saya dari tadi datang ya. Cuma saya pikir acara dibuka dulu, baru saya masuk karena saya lihat. Ternyata saya langsung. Pertama-tama saya tadi masuk itu nggak pakai masker karena saya mau di situ saya lupa pakai. Beliau bilang bahwa saya juga nanti dianggap sombong kali juga. Justru saya kelihatan sombong kenapa tidak pakai masker di usia 65 saya ini ya. Saya sebenarnya berpikir bahwa soal pakai masker dan tidak pakai masker ini kan kalau tergantung kondisi kita. Kalau saya juga lagi batuk, lagi tidak enak badan, saya pasti akan pakai masker. Saya diminta oleh Ibu Dia ini, Ibu Dia, dan ditelepon oleh Pak Sesdik, Pak Bapak tolong beri materi apa integritas. Saya ini ikut tunas integritas seperti ini kira-kira tahun 2014 ya, kalau tidak salah. Itu angkatan pertama di Kementerian Hukum. 11 eselon 1 ikut. Saya waktu itu Dirjen HAM. 11 eselon 1 ikut. Ada beberapa eselon 2, ada beberapa eselon 3. Di antaranya Ibu Betni yang besok akan membawakan materi ini. Jadi saya hari kedua tinggal 2 eselon 1 yang tinggal. Hanya saya dengan Dirjen Pak Agus Sukiso. Yang lain semua merasa tidak perlu ikut lagi. Karena waktu itu kan penceramahnya dari KPK disuruh baris berbaris apa itulah. Kita melingkar. Ini makanya saya pikir tadi suasananya juga kursi, tidak ada meja dan melingkar saja. Tapi ternyata seperti ini. Saya jadi tinggal berdua waktu itu eselon 1 tinggal, yang lain tidak mau lagi karena kita disuruh apa itu ini tembak itu apa gitu kan. Bro Putih waktu itu bilang ngapain kita begini? Saya bilang ini proses ini latihan juga kita punya mental ini. Nah integritas ini memang soal kepatuhan kita ya. Itu soalnya di situ. Ayo mulai aja. Ya. Ini biasakan itu kita kalau dalam agama biasa ditanya siapa yang harus kehormati, ibumu, ya. Apa yang harus paling penting buat kita? Yang paling penting buat kita sebenarnya integritas, ya, integritas. Tapi memang tidak semua orang, karena integritas ini kan harus dipelihara. Kalau sekarang ini, misalnya saya, waktu saya jadi irjen atau dirjen, kalau saya ditabrak, saya misalnya mau ditabrak sepeda, saya nggak jatuh, mungkin sepedanya yang jatuh, maksudnya godaannya dan sebagainya. Begitu juga kita ini. Kalau datang orang menggoda kita dengan uang segepok atau bagaimana, mungkin kita tidak ada masalah. Tapi kalau uangnya semobil, bagaimana kira-kira? Kan gitu. Di situ masalahnya. Itulah integritas kita tergantung. Jadi karena itu integritas itu memang harus kita pelihara, kita jaga, kita rawat. Integritas itu harus dirawat. Saya misalnya sebagai Dirjen AHU itu tahun 2010-an diberitahu oleh orang, ya. Bagaimana itu? Ini Pak Aidil, saya punya anak diterima di Kementerian Hukum dan HAM. Dia lolos dan ditempatkan di AHU. Bisa tidak ditempatkan di Perdata? Karena Perdata itu hidup yang baik ya. Karena banyak, seperti juga mungkin kalau di KI ini ada juga bagian-bagian yang kita bisa merasa senang di situ. Karena di situ mungkin selain gaji, kan orang biasa ditanya, kenapa kamu jadi
kepala kantor imigrasi atau kepala lapas. Kan di sini kau eselonmu lebih tinggi. Misalnya dia kebetulan kepala kantor dengan eselon 3B. Mau dinaikkan 3A. Tapi di Kanwil. Saya di sini aja Pak. Nanti aja Pak. Loh, kan kalau kau ke sini naik kau punya eselon setengah tingkat. Enggak Pak, saya biar di sini dulu Pak belajar. Apa yang membuat kau tinggal di situ? Kan begitu masalahnya. Tapi orang malu membicarakan ini. Yang masalahnya uang. Uang. Jadi yang mengganggu kita ini, integritas kita ini selalu adalah materi, uang. Ya? Jadi saya beritahu kenapa? Kenapa Pak? Mesti diperdata. Saya tempatkan aja di pidana. Karena kasihan anaknya Bapak ini baru masuk sudah digoda oleh duit. Waktu itu memang godaannya gampang sekali ya, karena sistem belum dijual, sistem belum banyak sistem seperti sekarang. Jadi saya bilang kalau kamu masuk di situ kasih masuk anakmu, kasihan dia baru eselon golongan 3 sudah terganggu dia. Akhirnya dia tergoda, rusak dia. Kalau dia rusak sejak awal, bagaimana memperbaiki nanti? Kan gitu. Kita saja ini saya beritahu bapaknya kebetulan eselon 2. Kita saja ini saya bilang eselon 2 bisa rusak. Apalagi anak-anak kita yang dibawa. Lanjut itu deh, kasih lihat terus ini. Jadi ini kutipannya selalu saya bilang sama orang. Ini biasanya kalau kita selesai bertugas, saya bacakan ini waktu pidato perpisahan saya. Bahwa tidak ada yang perlu saya malukan selama saya menjadi pejabat di Kementerian Hukum dan HAM. Saya tanya apa yang saya lakukan selama saya menjabat. Saya merasa tidak ada yang perlu saya malukan. Saya keluar dengan baik-baik. Menteri memanggil saya, Pak Edir mau kemana? Saya dosen Pak. Saya mau ambil guru besar saya. Karena sebelum usia 65 tahun, saya harus profesor. Kalau tidak, sebelum 64 tahun, saya sudah harus ajukan. Saya bilang, enggak Pak, saya pulang Pak ke Makassar. Kenapa tidak di sini saja? Saya kasih Pak Edir SK, saya dikasih SK yang berlaku selama masa jabatan Menteri Hukum dan HAM, Kabinet Karya, sebagai penasehat kehormatan Menteri. Cuma saya tahu diri, bagaimana mungkin saya menasihati seorang menteri kan? Ya jadi memang kehormatan saja. Jadi saya ya ambil saja itu. Dulu saya digaji malah oleh KI selama 1 tahun. KI sempat menggaji saya 1 tahun karena di bunyi SK itu didipa KI honor saya. Tapi ya saya sudah itu saya tidak pernah datang lagi. Dan yang saya mau bilang adalah bahwa tentu kita di Pak Menteri merasa bahwa tidak ada masalahnya dia mengajak saya karena saya tidak melakukan hal-hal yang bisa dianggap memalukan saya atau memalukan institusi ini. Jadi soal integritas ini ya kita harus merawatnya. Lanjut deh. Jadi ini selalu Pak Menteri kutip ini, Warren Buffett untuk Bapak ini kepada semua pegawai yang baru. Saya ingat ini di tahun-tahun berapa itu kita kalau penerimaan pegawai secara massal kita keliling Indonesia, selalu dia kutip ini bahwa selalu ada 3 yang diperhatikan kalau kita menerima orang, yaitu integritasnya, kecerdasannya, dan energinya, semangatnya. Tapi yang 2 ini tidak ada gunanya ya. Kalau kita tidak ada yang 1 itu tidak dimiliki oleh si orang ini, maka dia akan membunuh kamu kan gitu. Jadi kalau ini orang terkaya 5 besar di dunia kan, orang ini, tapi dia selalu wanti-wanti. Kalau kamu terima pegawai, yang paling penting itu integritasnya. Ini yang selalu diulang-ulang Pak Menteri. Dia ingatkan kepada semua pegawai calon CPNS itu ya, karena baru CPNS,
supaya itu yang dijaga, integritas. Bagaimana integritas itu? Ya kita semua tentu sudah tahu. Kita dilatih oleh KPK. Dulu tunas integritas itu, kalau kita ini, supaya ini kementerian dianggap sukses, kalau 20% pegawainya sudah ikut ini, seperti ini. Tunas integritas. Waktu itu kapan selesainya ini barang? Soalnya ini gampang sebenarnya. Gampang, waktu itu saya masih di JNHAM ya. Saya bilang gampang ini kalau mau diselesaikan. Mau capai angka 20%, karena kita bisa sistem stelsel itu ke bawah. Stelsel itu kan ke bawah, kita minta ini bikin, dan itu langsung masih bisa dalam 1 tahun sebenarnya. Tapi itu kan kita tidak capek karena kita memang tidak sungguh-sungguh ke sana. Tapi apakah 20% sudah ikut tunas integritas itu sudah bagus? Belum tentu juga, belum tentu. Belum tentu ya. Jadi ini cuma pelatihan seperti ini ya, saya memberikan ceramah, mencoba. Saya kan mengantar Anda-Anda ini semua sebelum dapat dari KPK sebentar, besok dari Bu Betty dan Pak Marasidim jam keduanya, kan gitu. Supaya Anda ini, saya cerita pengalaman saja tentang bagaimana integritas ini, perjalanan saya selama berada di sana. Saya pertama kali masuk di Kementerian Hukum dan HAM ini menjadi Direktur Tata Negara. Jadi waktu saya jadi eselon 1, kalau saya mengetes mewawancara orang di mana saja, selalu saya bilang, saya ini dulu dipaksa jadi eselon 2. Semua orang datang membujuk saya supaya saya mau jadi Direktur Tata Negara. Saya tidak mau. Sungguh-sungguh saya tidak mau. Karena saya merasa hidup di Makassar itu sudah lebih dari cukup. Saya sudah hidup Makassar itu kan tidak seperti Jakarta ya. Saya kerja sebagai dosen, sekali seminggu ngajar 2 kali lah, 1 jam datang pulang. Saya bisa makan pagi dengan anak saya bisa ngantar anak saya, pulang makan siang saya bisa ketemu lagi dia, malam-malam saya bisa tidur lebih cepat. Saya disuruh jadi direktur, diajak jadi direktur karena perintah menteri waktu itu Hamid Awaludin ya. Sekarang sama-sama dengan saya jadi guru besar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Saya bilang sama Pak Hamid, saya tidak mau Pak, ngapain saya jadi direktur? Ya kok kan berkarir lah, apa kau bikin di Makassar? Saya bilang, saya tenang di sini Pak, tidak ada susah. Saya tinggal ada kendaraan cukup buat saya, mobil saya keluaran terbaru juga Pak, meskipun bukan mobil mewah. Rumah saya cukup luas Pak, 1.800 meter di tengah kota. Tidak ada yang saya pusingkan Pak. Saya bisa duduk-duduk di belakang rumah saya, lihat kebun-kebun saya sedikit. Jadi, tapi dipaksa saya untuk ke sana. Ya saya akhirnya terbang dan dilatih. Pekerjaan pertama saya adalah verifikasi partai politik. Ya, verifikasi partai politik. Verifikasi partai politik itu anggarannya 40 miliar. Saya menghadap kepada Sekjen, Pak ini dengan Dirjen, Pak ini 40 miliar ini uang semua ini, diapain ini uang? Dia bilang dulu itu Pak Edir dipakai sekitar 20 miliar dengan membeli mobil. Saya bilang kalau gitu hapus saja ini pembelian mobil Pak, tidak perlu beli mobil lagi. Mobil Sekjen aja yang beli, kasih keluar dari kami. Akhirnya waktu itu 30M jadinya kan. Terus saya pikir, saya tanya staf saya, almarhum direktur waktu itu meninggal, sudah direktur, sesudah saya, dia eselon 3 ya, Kasudin. Apa yang
mau lakukan ini nanti? Dia bilang, kita ke daerah Pak, verifikasi itu partai politik. Apa yang dilakukan? Ya kita cek Pak, apakah dia punya kantor, dia punya meja kerja, dia punya mesin fax, apa gitulah, kelengkapan kantor. Baru dikasih centang bahwa dia ada kantor di kabupaten ini, kan gitu. Itulah yang dicek. Saya beritahu, saya tersinggung ini. Siapa yang lakukan ini? Ya kita semua Pak. Staf, eselon 3, eselon 2, ya eselon 2 juga Pak, ikut juga. Wah, tersinggung sekali saya ini. Kalau kerjamu cuma nyentang-nyentang ini. Karena ada tetangga saya, dia punya orang kerja di rumah itu sambilan mencatat meteran PLN dengan PDAM. Itu dia catat nomor. Dia catat, ada nomor yang dia catat dan dikurangi berapa pemakaiannya bulan ini, kan gitu. Ini kok eselon 3, eselon 2 cuma centang gini kan. Ada mesin, ada papan nama, ada kantor gitu. Saya bilang, saya mau ubah ini sistem. Dan ini saya tulis dalam buku saya waktu saya pensiun. Saya mau ubah ini sistem. Caranya Pak, ya kita ubah undang. Dia bilang, ini undang-undang Pak. Ya undang-undangnya kita ubah. Verifikasinya tidak boleh begini. Harus substansi, bukan faktual. Jadi kebetulan diubah undang-undang, persis ada RU perubahan. Saya ubahlah kata-kata itu dari faktual menjadi substantif. Dan saya membuat parpol itu kerja. Dia yang bekerja. Tidak usah kita yang dicek, dia hanya yang kerja. Dia lapor apa yang terjadi. Caranya, semua pengurus parpol di tingkat kecamatan harus melapor di camat. Dan camat yang kasih kesaksian bahwa memang ada ini pengurusnya, 3 orang yang penting menurut saya. Bukan meja, bukan apa. Selanjutnya begitu dan naik ke atas. Kami itu waktu itu menyiapkan uang pengamanan sekitar 500 juta. Karena sesudah verifikasi akan ada unjuk rasa. Kan gitu. Kalau yang tidak lolos. Tapi karena sistemnya seperti itu, mereka yang cek dirinya, mereka tahu bahwa mereka memang tidak lengkap. Karena saya ingat almarhum Sis NS. Tahu Sis NS loh? Itu seniman itu yang sudah meninggal dunia. Yang anaknya sekarang pacaran dengan bulan duitnya, kan gitu. Jadi harus tahu sampai detailnya. Jadi Sis NS itu ketua partai. Dia ketua partai. Dia di depan anu itu sekarang nelpon, dia punya ketua DPW. DPW itu maksudnya provinsi. Kamu sudah di mana? Tinggal kamu yang ditunggu ini. Dia sudah tahu bahwa dia tidak lengkap verifikasinya. Mereka yang bawa. Jadi ibaratnya hujan di luar sepeda. Nah jadi seperti Anda semua ini, Anda mau masuk ruangan ini, Anda sudah tahu. Seperti saya masuk, saya sudah pakai kemeja. Nah itu partai politik yang dia tahu dia belum punya pakai celana, belum pakai sepatu, dia tidak masuk lagi. Dia sudah tahu bahwa dia kurang. Dulu kami yang menyatakan you kurang. Mengapa aja saya nggak kurang? Panitia yang salah. Sekarang hitung baik-baik dulu di luar. Kami tunggu kalau kau sudah lengkap. Dan dia tahu dia kurang. Waktu itu mata lantak menteri, dia beritahu semua orang yang hadir di ruangan, ini pekerjaan cerdas. Karena semua orang partai itu, dan saya tulis di buku saya itu ya, tentang itu, bagaimana itu saya jadikan. Saya waktu itu tidak berpikir ini ada uang 40 miliar, saya akan dapat setidak-tidaknya 2 miliar, kan begitu. Pikiran saya tidak pikiran proyek, tapi saya pikir, dan Bapak tahu berapa yang kami pakai uang waktu itu? Tidak lebih dari 1 miliar. Saya tanya teman-teman, apa yang kau dapat dari ini sih? Dan kamu dapat? Saya tanya kasubditnya. Oh kami Pak, apa yang materi kau dapat dari kegiatan ini? Saya tidak mau kurangi apa yang dia dapatkan.
Dia bilang, saya Pak perjalanan dinas 50 hari. Saya tulis dari papan, 50 hari kali berapa? 300.000. Di sekian kabupaten, bukan satu berapa kabupaten kan? Oke, 300.000 berarti 15 juta. Apa yang kau dapat? Hotel kan sudah langsung, tiket langsung, kan begitu dong? Bukan langsung, apa? Fixed cost, fixed cost ya, fixed cost. Jadi tidak mungkin kau ambil dari situ. Oke, kalian semua akan dapat uang 15 juta. 50 hari kita keluar kota, tapi tidak lagi ke kemana-mana, kita di Bogor saja, puncak. Jadi persiapan 5 hari rapat evaluasi, laporan sementara partai 5 hari. Akhirnya saya bikin sampai 50 hari, pergi di Bogor, pemeriksaan, evaluasi dan sebagainya. Itulah putar-putar biasa kita ini. Masih ada sedikit juga, tapi tidak separah yang tadi. Kita tidak terlalu membuang uang itu. Dan saya pakai 1 miliar. Ya. Uang ini kemudian dikasih, mereka punya uang jalan. Saya ingat sekali, Menteri Matalata dan wartawan mau lihat kegiatan verifikasi itu. Padahal ini tidak ada kerjanya. Sudah tidak perlu diverifikasi. Karena kita sudah tahu, dengan sepintas saja kita tahu ini lolos atau tidak. Karena sudah rapi sekali dibikin oleh partai itu. Mereka yang berusaha meyakinkan kita, dia lengkap atau tidak lengkap. Jadi waktu wartawan mau datang, saya bilang boleh, tapi berangkat dari Kementerian Hukum. Jadi naik busnya kementerian, saya bilang kasih makan dulu di rumah makan situ. Kalau sudah singgah makan, beritahu kita. Sudah di tempat makan, nah kita siap di ruangan kayak ini kan, ada meja, ada komputer. Sudah, keluar itu semua pasukan. Padahal tadinya lagi berenang dengan anak istrinya kan. Nah itu juga sebenarnya integritas itu juga memang kadang-kadang juga naik turun kan. Ya daripada 100 kerusakan, ini mungkin 20 kerusakan. Jadi datang wartawan, saya ingat ditulis di harian Kompas, suasana verifikasi partai politik, pemeriksaan berkas begitu serius, tidak ada suara, tidak ada canda, semua serius menekuni berkas, difoto oleh Kompas semua. Itu dulu kalau zaman Orde Baru disebut desa protektif. Ada pernah tulisan di Kompas, desa protektif. Desa di mana kalau ada presiden menang dirapikan di Rusia waktu itu ya. Ya itu ceritanya seperti itu. Lanjut deh. Jadi, nah ini kalau warankan itu. Jadi kalau orang cuma 2 yang dimiliki, pertemuannya aja di yang hijau itu tidak usah. Jadi integritas itu penting sekali. Kita semua harus memelihara integritas itu. Jangan Bapak bilang, tidak apa-apa. Tidak. Kalau Bapak sadari bahwa kurang, perbaiki Pak. Karena ini untuk ketiga kita. Bapak-bapak, ibu-ibu ini seperti usia saya. 64 tahun ini lebih. Bapak-bapak akan rasakan itu pentingnya punya integritas yang baik. Terus, nah jadi memang harus hidup dulu karakter kita. Kita harus punya karakter. Kalau kita tidak suka, kita beritahu atasan kita. Harus kita beritahu. Kita jangan cepat terpengaruh dengan apa yang terjadi di samping-samping kita. Saya bekerja di tempat yang luar biasa kenikmatannya. Saya juga nikmati. Sebagai Dirjen AHU, saya punya PNBP dulu itu 50 miliar. Saya bikin sistem yang baik. Saya ingat yang pertama saya bikin yang baik itu fidusia. Ubah ini. Staf saya bilang undang-undangnya tidak bisa Pak. Saya bilang kenapa tidak bisa? Saya pulang pelajari. Malam-malam saya renung-renung. Ternyata jadi masalahnya itu begini. Undang-undang bilang pendaftaran fidusia dilakukan di kantor fidusia.
atau kanwil. Artinya apa? Tidak boleh pakai sistem dia bilang. Karena undang-undang bilang fidusia, pendaftaran fidusia dilakukan di kantor fidusia atau kantor wilayah. Jadi itu tidak bisa Pak, karena itu sistem di online. Alamat apa itu? Dunia maya. Ya itu juga, berhenti kita rapat. Pulang saya. Di jalan saya pikir-pikir, besok saya baca ada undang-undang situ bahwa sertifikat fidusia diserahkan pada hari yang sama pada saat pendaftaran. Ternyata prakteknya selama ini dilanggar itu peraturan. Tidak ada yang diserahkan pada hari yang sama. Besoknya, minggu depannya, atau bulan depannya, atau tahun depannya. Jadi saya menganggap ada yang dilanggar tapi dibiarkan. Besoknya saya rapat lagi. Saya bilang ini pasal. Kau langgar bertahun-tahun, kau tenang-tenang aja. Saya mau ubah, kau bilang saya melanggar. Nah, saya bilang, saya bukan mau melanggar, saya mau ubah alamat kanwil. Jadi sekarang alamat kantor pendaftaran itu bukan hanya di kanwil, tapi juga di dunia maya. Jadi 2 alamatnya sekarang. Pokoknya bikin apapun terjadi, saya dirjen di sini. Akhirnya diubah. Dan Anda tahu pendaftaran itu naik ya, sampai saya diundang di pertemuan ekonomi di Shanghai. Di depan itu apa yang undang itu ini Finance Internasional itu yang berada di bawah underbo-nya PBB. Diundang saya di Shanghai untuk menjelaskan itu karena dia lihat grafiknya itu kayak langsung roller coaster itu naik ke atas. Jadi dia minta dijelaskan. Jadi ternyata penjelasannya ya karena itu seperti itu saja. Bahwa kita bikin kemudahan dan orang mendaftar dengan mudah. Jadi uang PNBP naik. Dari orang mendaftar 3.000 setiap bulan, tiap hari ya, kalau tidak salah, 3.000 itu naik jadi 40.000. Jadi 10 kali naiknya. Bayangkan itu. Mungkin dengan lama-lama, ya itu akhirnya saya bikin juga di badan hukum lainnya, seperti pendaftaran PT dan sebagainya, perubahan akte notaris. Dulu setiap hari di ruangan saya ada, waktu itu ya, ada apa itu, bakeri. Jadi orang notariat itu, notaris datang ke kantor loket, bawa kue, bawa apa kan, di samping bawa uang juga barangkali. Ya kuenya biasanya sampai juga ke tempat saya. Mungkin uangnya juga bisa sampai juga. Kalau dia tidak loloskan di bawah kan dia bawa ke atas. Tapi biasanya kalau sudah di tingkat sudah beres juga. Jadi godaan itu terlalu besar. Tapi kalau kita bikin, kita coba, kita semua ini suka duit. Tapi bagaimana godaan itu tidak datang ke kita? Jadi kita memang harus mencegah. Saya kan bilang tadi bahwa kalau sepeda yang tabrak kita ini kita tidak jatuh. Saya kalau ditabrak motor pernah di depan apa itu Soto Mangkuto Padang, di jalan apa itu, di Kebayoran. Motor tabrak saya, dia yang jatuh, saya tidak jatuh. Waktu itu saya masih dirjen ya, mobil saya di seberang, jadi saya mau menyeberang. Dia tidak tahu kenapa ditabrak saya. Sepatu saya aja yang rusak. Tapi saya tidak jatuh. Saya langsung tidak amannya saya naik ke mobil. Saya lihat dia sudah bangkit juga, sudah saya pergi. Tidak persoalkan. Nah, seperti itu kita ini. Saya bilang sama teman-teman, kau integritasmu baik. Kalau yang tabrak cuma sepeda, orang datang bawa uang 500.000, 200.000, 1 juta masih bisa kita bilang no. Tapi kalau sudah besar bagaimana kira-kira? Karena itu kita harus bikin bentengnya. Kalau Bapak berkesempatan, Anda berkesempatan suatu ketika membentengi dirinya, bikin benteng. Karena pasti tidak bagus itu kalau integritas kita rusak. Pasti tidak bagusnya lebih banyak, mudaratnya lebih banyak ya. Lanjut dulu. Jadi kita memang harus menyingkirkan gain personal kita, keinginan personal kita itu
Kita berpikir yang lebih jauh. Kita jangan mementingkan diri kita sendiri. Saya alhamdulillah ya, karena waktu itu fidusia dan lain-lainnya begitu hebat, kita dapat akhirnya dari 50 miliar menjadi 400 miliar waktu zaman saya. Dan kita bisa pakai 73% tanpa perencanaan, gitu Bu ya. Jadi kita bisa pakai. Itu artinya saya bisa belanjakan 1,5 miliar setiap hari kegiatan. Saya bilang sama teman-teman, kamu jangan lagi berpikir-pikir di Makassar, pergi di Medan, pergi di Bali. Cari program pergi ke luar negeri. Karena kalau kau ke luar negeri, kau dapat uang jalan $300. Kalau kau ke Medan dapat uang jalan 300.000, lebih banyak nolnya. Ya toh? Jadi saya waktu itu sempat dilaporkan oleh Denny Indrayana, Profesor Denny Indrayana, Wakil Menteri kita, karena dianggap bikin modus baru menghabiskan uang. Karena terlalu banyak, karena kalau di Seknek itu izin dulu tinggi begini, ya kan? Izinnya direktur yang lain mungkin cuma begini. Sudah ada KI, sudah ada imigrasi, kementerian lain. Orang Seknek bilang, apa dikerja di luar negeri Pak? Ya kita kerja. Saya sampai bikin staf pembantu untuk mengurus keluarga negaraan Indonesia. Karena terlalu banyak, ini uang harus dihabiskan. Kita menjadi dirjen di Direktorat Jenderal yang paling susah menghabiskan uangnya, kan gitu. Akhirnya saya pindah di 4 tahun 8 bulan saya diberitahu Pak Amir, Dir, kau ini sudah 5 tahun katanya. Ya banyak juga mungkin orang yang dilapor menteri, itu dirjen kasih keluar dari situ Pak, sudah 5 tahun. Sirik juga mungkin orangnya, berperasaan zuzon saya lagi. Akhirnya saya keluar dari situ, Pak Amir bilang, kau saya tukar dengan Prof Tudi ya, kau ke Dirjen HAM, Prof Tudi ke sini. Oh, tidak apa-apa Pak. Bapak berhentikan saya pun saya nggak bisa bikin apa-apa. Tapi Pak Amir itu sangat datang lagi, waktu saya mau keluar dia panggil lagi, dia kepubal saya. Kamu udah apa-apa ya saya pindahkan? Nggak apa-apa Pak Menteri. Saya senang sekali ini Pak Menteri masih mencarikan saya tempat. Karena saya memang sudah harus keluar dari Haru karena sudah 4 tahun 8 bulan waktu dia ucapkan. Jadi lagi 4 bulan memang saya harus menurut undang-undang keluar dari Haru ya. Jadi akhirnya saya keluar. Saya masuk ke Direktorat Jenderal yang paling susah di Kementerian Hukum dan HAM. Paling susah anggarannya kan. Saya lihat di situ Bapak ini cuma bisa jalan Pak ke luar negeri 2 kali cuma programnya. 2 kali. Saya bilang yang lain Pak tidak ada. Jadi kalau gitu 1 kali saja saya keluar negeri. Yang lain, yang satu itu biar dipakai rame-rame pergi mana gitu. Kasihan juga saya. Jadi ternyata di kementerian itu ya tergantung tempatnya kan. Kalau KI sekarang kan lumayan juga, bagus lah. KI ini juga saya punya jasa juga. Waktu saya jadi pelaksana tugas dirjen 1 tahun. Suatu waktu salah satu direktur akan pensiun, datang ke saya. Ini bukan cerita jelek, cerita baik. Jadi tidak apa-apa saya cerita, saya bukan gibah. Dia datang, Pak saya mau pensiun Pak, kalau bisa saya ikut ke Jenewa. Oh ikut saja Pak. Waktu saya bilang ikut, Bapak boleh ikut. Senang saya kalau banyak ikut. Kemudian datanglah PLTSSD. Ini tidak ada anggarannya lagi Pak. Kenapa bisa tidak ada anggarannya? Ya sudah, anggarannya dia sudah habiskan Pak. Berapa PNBP-mu sini? Begini, banyak itu PNBP-mu. Berapa izin penggunaannya? Baru 30%. AHU sudah 3 tahun 70%. Dia izin penggunaannya hanya 30% KI ini. Jadi saya bilang, loh kenapa tidak dikasih jadi 70? Dia bilang, sudah kami urus Pak. Diurus baik-baik. Karena yang di Kementerian Keuangan itu orang juga, bukan juga uangnya.
Harus bisa ini. Nah itulah akhirnya menjadi 78% juga kalau tidak salah. Saya tidak tahu sekarang berapa. Jadi di KI ini yang saya ubah juga adalah pendaftaran. Karena suatu waktu saya PLT itu saya ditelepon oleh Pak Amin Samsudin, mantan Menteri. Bir, saya ini kantor konsultan KI, mau mendaftarkan ulang merek saya yang sudah kadaluarsa itu harus bayar. Saya akan menyetor uang sekitar 20M. Tapi teman-teman di KI tidak mampu lagi karena katanya susah menginputnya. Jadi saya bilang, saya panggil waktu itu Pak Direktur dengan Ibu Direktur ya, atau ya dengan saya. Ada ruangan kosong kan? Ada. Bikin aja komputer. Ini pernah dibikin di AWU waktu pendaftaran notaris. Waktu itu notaris susah sekali mendaftar. Ada 2.500 calon notaris yang belum diterima pendaftarannya. Kenapa? Ya kan 1 bulan Pak, paling berapa kita bisa kerja? Berapa? Ya paling tinggi Pak 100. Loh, kenapa saya begitu? Kan satu-satu Pak dikerja. Saya bikin di aula, semua notaris datang mendaftar. Dan saya bilang harus selesai dalam 2 minggu. Dalam 2 minggu didaftar 700 orang. Bayangkan kalau ditunggu normal mungkin 50 saja. Jadi soal kemauan. Jadi waktu Pak Amir telepon saya itu, akhirnya dia selesai. Waktu itu tanggal 26 Desember harus selesai sebelum tanggal 1 Januari 31. Saya ingat selesai. Tapi saya berpikir ada yang salah di sistem ini. Salahnya apa? Kenapa orang mau memperpanjang? Memperpanjang itu kan sama isi pulsa ya. Begitu kan logikanya. Saya punya merek atas nama Aibir. Habis besok. Sekarang saya perpanjang. Ibu dia yang isi perpanjangan itu. Tetapkan nama saya dong. Meskipun beliau-beliau yang isi tetap nama saya, kan tidak berubah. Sama dengan pulsa kan. HP-nya ibu kalau mau habis saya kirim pulsa, kan jalan. Jadi saya bilang kenapa harus dipersulit? Kenapa harus ada ini, persyaratan ini, persyaratan ini. Pokoknya kalau orang masukkan di rekening, jalan tambah lagi 10 tahun, tidak usah tahu dari mana uang itu datangnya, kan begitu. Ini kan merek, tetap saya pegang sebagai pemegang merek. Tidak bisa orang klaim, saya bayar tahu ini sekarang merek saya, kan tidak bisa. Jadi kenapa harus dipersulit itu? Tidak ada orang gila yang akan bayarkan pulsa merek kita, kan begitu. Jadi waktu itu saya bilang ini harus diubah, dan itu diubah. Jadi waktu itu juga prosesnya itu kalau tidak salah sempat Pak Menteri mau bikin jadi 14 hari. Tapi akhirnya kita ubah menjadi, sekarang katanya sudah 7 menit, berapa lagi tuh? Waktu itu saya ubah menjadi 7 jam. Sekarang lebih menit lagi. Jadi ini semua kita yang bikin ini memang sepi sekali ketika sudah selesai itu perubahan, bagaimana pendaftaran badan hukum pakai sistem, notaris kasih masuk, langsung dia klik, dia print sendiri. Memang menyedihkan sekali karena sudah tidak ada yang datang di loket-loketnya AWU. Tidak ada lagi orang kasat kusuk datang ke Dirjen, Pak, saya belum keluar. Sepi, tidak ada yang datang. Jadi waktu itu malah saya mau bilang begini sama notaris, saya beritahu, ini sebenarnya notaris tidak perlu waktunya tinggi-tinggiin tebal-tebal begini. Cukup 1 lembar kertas. Hanya ada pemegang saham dan susunan pengurus. Cukup 1 lembar kan? Tidak perlu aneh-aneh lagi. Dia bilang notaris, Pak, kalau Bapak bikin begitu, ada masalah buat kami. Masa kami dibayar 10 juta hanya mengubah itu, kan begitu. Seperti dia tidak. Jadi notaris ini juga belum mengubah dirinya karena dia merasa perlu begitu banyak. Padahal kalau Anda pergi ke Amerika, waktu itu saya dengan Pak Freddy, dia sesdit waktu itu, Pak Sekjen, Pak Manrata, ada Pak Fajar Lasek, kita ke Amerika.
Kita lihat itu pekerjaan notaris. Siapa yang kerjakan itu notaris? Notaris itu ternyata tamatan SMA saja cukup. Karena dia hanya akan diberikan stempel. Dan dia menstempel bahwa ini nota, dokumen ini benar sesuai dengan ini gitu loh. Dan prosesnya sudah betul, dia stempel. Itu prosesnya. Saya dengan Pak Freddy pergi ke apa itu yang jauh sekali itu di negara Amerika Latin. Di kota yang besar itu Medellin. Apa itu? Medellin itu di kotanya Kolombia. Pablo Escobar ya. Pablo Escobar ya, yang mati ditembak di atas gedung itu kan. Jadi saya lihat mana ini gedungnya, tidak dia mati tertembak. Jadi Medellin itu kota besar di Amerika Latin, ibu kotanya Kolombia. Itu di sana kalau kita lihat kantor notaris, saya keliling kota itu tertulis notari nomor 8. Jadi nomornya Pak ditunjukkan. Keliling saya kota Medellin, nomor terbesar yang saya temukan nomor 29. Artinya hanya ada 29 notaris yang saya lihat ya. Jadi saya tidak lihat nomor yang lebih besar dari itu. Tapi saya menyimpulkan tidak lebih dari 50. Bayangkan kita di Jakarta kan sudah kayak apa itu? Es krim miswo apa itu? Apa? Nah itu ada di mana-mana kan orang bilang. Notaris juga gitu, sama juga dengan sari laut lah gitu. 20.000 jumlah notaris di Indonesia Pak. Anak saya selesai di UI kemarin. Kamu mau lanjut di mana nak? Saya mau ikut notariat. Jangan gak usah nih, aku ikut notariat. Susah saja itu. Kok yang berpikir itu bagus hidupnya, itu segelintir saja. Yang lain susah. Banyak godaannya. Ubah orang punya akte dikasih, ubah orang akhirnya diperiksa polisi, jadi saksi, jadi apa, repot. Kau tidak usah hidup yang terlalu susah. Hidup yang biasa-biasa saja. Nah gitu. Tapi kau jangan juga mau masuk jadi pegawai negeri dan masuk di Kementerian Hukum dan HAM. Tidak usah. Kenapa? Nanti dipikir lagi bapak ngurus kau kan? Gitu. Dia anak saya itu tidak terlalu cukup cerdas lah, karena dia 3,5 tahun selesaikan. Jadi ini cerita yang tentu bapak-bapak ibu-ibu sudah baca. Bukan dibilang perempuan Indonesia, tapi ada wanita Asia yang lulusan sekolah terkemuka di Prancis. Ini selalu diceritakan, saya kutip itu. Lulus summa cum laude, lulus terbaik. Dia mendaftar, tidak ada yang terima. Suatu waktu dia beranikan diri, kenapa saya tidak terima? Kenapa saya tidak diterima? Ternyata waktu dia datang ke Paris, dia masuk kereta, dia lihat ini kereta bisa dia bodoh-bodohin. Maksudnya dia bisa keluar masuk tanpa membayar, ada caranya. Dan saya juga tidak berusaha tahu bagaimana caranya. Dia jadi diberitahu, kau punya data dari sini. Pertama kali kau ditangkap, alasanmu kau tidak tahu. Kau tidak menyangka bahwa itu melanggar. Oke, kita masih terima. Itu alasanmu masih bisa diterima. Tapi yang kedua, kau mengatakan lagi kau tidak bawa uang yang cukup, uang kecil, kehabisan duit. Dan itu dianggap kau dua catatanmu di sini. Kau bisa mengakali sistem, mencari celah hukum, dan kau berbohong. Itulah integritas. Kau tidak punya integritas. Tidak mungkin ada perusahaan di Eropa ini yang menerima kau dengan catatan buruk tentang integritas. Karena semua orang bekerja dan mengawasi dirinya sendiri. Begitu ya. Jadi ini ceritanya ini. Ini cerita fiktif atau tidak, tapi ini sangat viral ini cerita. Kalau soal ini kan gitu. Viral sekali. Lanjut deh. Ini satu orang saya mau ceritakan, namanya Baharudin Lopa, Profesor Dr. Baharudin Lopa, mantan menteri kita. 1 minggu ya, berhenti jadi jaksa agung,
diangkat oleh Gus Dur jadi Menteri Hukum, belum sempat masuk kantor kayaknya. Dia dulu Dirjen Pemasyarakatan, dia terbang ke Riyadh. Karena dia dari Riyadh, dia tetap besar di Riyadh atau di mana. Dari Riyadh, dia naik mobil ke Mekah, meninggal di sana. Dikebumikan di sini, di Taman Makam Pahlawan. Bahrudin Lopa ini, ya, ini terlalu langka ya, terlalu langka. Nggak bisa juga kita begini, saya kira. Nggak mungkin lah kita begini. Saya tidak punya potongan seperti beliau, yang bisa seperti beliau. Enggak lah. Ini kadarnya terlalu 24 karat. Saya mungkin ini 22 lah ya. Saya juga tidak bilang saya 18 karat. Saya 22, tapi saya juga terlalu luar biasa ini Bapak, ya. Suatu hari kakak dan adik saya kawin, menikah. Adik saya yang waktu itu menikah di rumah kan, karena dia perempuan. Bahrudin Lopa jadi saksinya. Dia kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Rumah ayah saya itu masuk ke dalam, kayak bukan kompleks, dia kayak rumah kampung tapi masuk ke dalam. Di luarnya itu bangunan lain lah, ruko-ruko gitu, bukan pasar. Kami semua bertugas, beberapa orang tugaskan menunggu mobilnya Bahrudin Lopa, Pak Bahrudin Lopa, supaya kita antarkan masuk ke dalam. Persilakan mobilnya masuk, karena mobil yang lain kita anjurkan pindah kemana. Ditunggulah mobil dengan nomor plat polisi DD 3, karena Jaksa Tinggi pakai itu Kejati kan, nomor plat 3, gubernur nomor 1. Tunggu waktu itu tidak ada di mobil. Kita lama tunggu. Tiba-tiba orang dari dalam bilang, sudah ada Pak Bahrudin Lopa di dalam. Ternyata dia datang naik mobil apa itu? Angkot. PT di Makassar orang bilang. Mobil kecil itu. Yang orang dia naik itu ternyata masuk datang dan dia jalan kaki menelusuri itu jalanan. Kita kan perhatikan dari sana karena satu arah. Dia datang dari sini karena turunnya di sana. Masuk betul. Tidak ada yang perhatikan. Oh, dia sudah masuk dalam. Kenapa dia tidak datang? Dia tidak naik mobil. Karena hari itu hari Minggu. Dan dia datang untuk kegiatan non dinas. Jadi karena itu dia pakai mobil umum. Jadi tidak bisa diikuti beliau ini, ya. Tapi tidak apa-apa, kita setinggi itu turun sedikit. Istilahnya Pak Menteri, guru cita-citamu setinggi bintang. Kalau jatuh, kau nyangkut di bulan kan gitu. Masih di atas gitu. Nah seperti beliau ini, kita pelajar dengar ceritanya dia, bagaimana orang tua ini. Waktu dia Sekjen Komnas HAM, ada mahasiswa tidak mati di Makassar karena ditembak. Bukan ditembak, diburu aparat unjuk rasa itu, jatuh di sungai, meninggal 3 orang. Saya telepon Pak Bahrudin Lopa, saya telepon sebagai, waktu itu saya kerja sebagai wartawan. Prof Bahrudin, Prof Lopa harus datang ke Makassar. Kenapa saya harus datang? Prof kan Sekjen Komnas HAM. Datang Prof, ini 3 mahasiswa mati. Supaya ada perhatian ini, Panglima, Kapolda atas kejadian ini. Oh gitu, ya dia datang. Waktu dia ke hotel itu saya beritahu wartawan RCTI waktu itu seputar Indonesia. Itu Pak Bahrudin Lopa besok ada. Dia biasanya tidur di Makassar Golden. Ternyata dia tidur di sana, benar dicek di sana. Jadi ini wartawan dijemput dia, wartawan RCTI. Maksudnya biar satu mobil kan, supaya dia dapat lebih eksklusif. Dia kenal, wartawan itu dia kenal. Apa kabar kau? Naiklah dia. Di tengah jalan, kira-kira baru jalan 50 meter, Bahrudin Lopa. Stop. Ini otomu berapa sewanya? Oto. Bahrudin Lopa ini agak sedikit.
agak bahasanya, kosakatanya agak kurang. Bukan mobil, oto. Ini oto mau berapa? Sewanya? Oh, nggak disewa ini, bro. Wah, kalau nggak bisa disewa, saya ada biayanya, biaya jalan. Nggak usah, bro. Dan waktu itu saya turun, dia cari taksi. Karena dia merasa dia harus membayar. Nah, itu kan terlalu berlebihan. Seperti dia tidak mau pakai mobil. Namanya anaknya itu saya tidak tahu di mana anaknya sekarang. Namanya Aisyah, mahasiswa Fakultas Hukum UNAS. Kumpul teman-temannya. Pak Barudin pulang dari kantor jam 2 ya, waktu itu jam kantor jam 2 kan. Dia lihat anaknya lagi kumpul. Apa ini? Jangan dulu itu, kenapa itu kursi dipakai? Ada kursi merah kayak gini. Kursi lipat waktu itu merah. Dia larang dipakai. Di situ saja kamu dulu, di karpet situ, di dalam. Yang pakai itu untuk dinas itu. Itu cerita-cerita tentang Babil Lopa. Tapi yang saya alami, yang saya cerita tadi, yang datang ke rumah saya itu orang tua saya untuk menikahkan adik saya. Nah, waktu beliau meninggal, dia tinggal di itu kan, di bambu apa itu? Bambu apa itu? Apa sih? Apa itu? Pondok bambu, Pak. Pondok. Yang dekat itu lapas wanita. Pondok bambu. Pondok bambu. Itu waktu mau dikeluarkan apa gitu. Jadi sederhana sekali rumahnya. Kalau bapak ibu bikin rumah kan pintunya mungkin dua begini kan, dua pintu kan. Dia karena terlalu standar rumahnya itu, ada yang mau dikeluarkan apa tidak bisa dikeluarkan, terpaksa dibongkar itu kusen rumah. Mestinya kan rumah seorang mantan dirjen pemasyarakatan itu kan, mestinya kan sudah pakai dua pintu lah. Kalau rumah saya sekarang pakai dua pintu, dua rumah saya semua dua pintu kan. Dia pintunya satu. Ada mau dikeluarkan waktu tidak bisa dikeluarkan karena pintu itu terlalu kecil, jadi dibongkar baru bisa keluar. Itu ceritanya. Jadi saya tidak menganjurkan Anda terlalu tinggi. Dulu Pak Matalata itu pesan ke saya waktu saya jadi direktur. Waktu dia baru diangkat, saya menghadapi kantornya. Dir, saya tidak suruh kau jadi malaikat, tapi kamu jangan jadi setan ya. Gitu dia bilang. Jangan sekali-sekali, apa urusanmu di sana? Maksudnya di tata negara. Oh ini Pak ini. Jangan sekali-sekali kau pasang tarif ya. Kalau orang kasih kau rezeki, ya sudah itu rezekimu. Tapi jangan sekali-sekali kau tidak kerjakan pekerjaannya orang karena kau belum dikasih duit. Meskipun dikasih rezeki pun juga tidak boleh sekarang kan, karena ada namanya gratifikasi. Tapi itu dulu pesannya Pak Matalata ke saya waktu dia baru jadi menteri, saya dipanggil ke ruangannya. Selalu saya beritahu orang, kau jangan juga jadi malaikat barangkali susah. Jangan kayak baru di Lopa ini, Lopa. Tapi jangan juga sampai jadi setan. Itu harus diingat itu, dipelihara. Ada ukurannya. Lanjut deh. Ini selalu pengalaman orang-orang pertama ini. Di bagian kerja apa? Sebagai wartawan, sebagai apa? Kalau dikasih pertama itu pasti kaget. Dapat duit gitu. Ada uangnya. Kaget. Yang bahaya itu, sesudah itu biasanya kita biasa-biasa saja, normal, rutin saja orang kasih uang di loket, urusan kasih, dan masih berlangsung sampai sekarang ya, masih berlangsung. Saya yakin masih berlangsung. Nah, oke, biasa-biasa saja, tidak ada masalah itu, belum masalah. Yang masalah itu sudah mulai bahaya, sudah lampu merah sedikit. Kalau Anda ini sudah menunggu, sudah berharap, gitu loh, menantikan sang kekasih, nah, gitu kan? Sudah menunggu, sudah berharap. Kalau ini saya bereskan, akan ini saya dapat. Ini yang sudah bahaya. Inilah kenapa banyak orang merasa senang
kerja di situ saja, saya di sini aja Pak. Gak usah saya Pak, saya gak usah pindah. Saya punya pengalaman. Ada satu orang datang ke saya dari Direktorat Jenderal lain, bukan dari KAI. Dia mestinya eselon 3B waktu itu ya. Terus dia mau ditaruh di 3A. Jabatan itu bergengsi sekali. Di mata saya bergengsi. Mungkin Pak ada duit, tapi dia bergengsi. Dia tidak mau. Datang saya minta tolong. Jangan Pak saya. Kenapa? Kan ini kau promosi. Ya Pak, saya di situ aja dulu Pak. Soalnya saya lagi apa Pak? Membenahi. Sok membenahi dong. Saya ini selalu sudah sama orang, lu baru goyang sedikit, saya sudah tahu apa maumu. Sudah saya tahu. Saya ini penjahat juga dulu. Karena itu saya tahu semua kejahatan. Baru kau belok sedikit, saya sudah tahu arahnya. Nah itu, dia gak mau pindah. Ya itu, karena orientasinya itu tadi saya bilang, itu yang mengganggu kau punya integritas, karaktermu. Jangankan eselon di bawah begitu, orang eselon 2 saja mau diangkat jadi staf ahli, beritahu saya, jangan Pak. Kenapa? Saya kan anak saya masih kuliah Pak. Ada urusan apa nak kuliah yang ini? Ya saya tidak tahu apa punya. Ya tentu karena itu juga. Kalau orang di staf ahli katanya kan memang eselon 1 berdiri di depan, kalau upacara di atas itu kan, kalau upacara berdiri sama kita, yang eselon 2, 3, 4 di bawah. Tapi dia merasa lebih bagus itu daripada di atas. Karena soal itu. Karena dia tidak pelihara. Anda harus pelihara diri Anda, rawat. Ketika sudah menunggu ini. Kalau sudah menunggu, rawat baik-baik. Karena kalau kau lewati itu, kau masuk di stadium 4 yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Selamat jalan, ya, ke dunia yang lain. Kau sudah mengatur pasang tarik dan lain-lainnya. Suatu waktu ada teman datang ke saya sebagai dirjen Abu. Jadi saya ini begini. Saya itu biasa tidak periksa berkas. Maksudnya saya sudah oke nih. Tanda tangan. Selalu saya keluarkan cepat. Saya tidak mau kasih bermalam itu. Saya satu-satunya mungkin dirjen yang masuk kantor. Misalnya jam 8, jam 10 saya sudah ke belakang ngopi, tenang-tenang. Karena saya bilang, orang tanya saya, ngapain Pak Edi? Saya bilang, saya tidak usah kerja fisik. Saya berpikir-pikir saja apa yang bagus lagi, apa masalah yang rutin di kementerian ini yang tidak pernah dipecahkan. Nah, waktu itu saya periksa berkas, saya tuh kadang-kadang ada juga ya ilmu-ilmunya sedikit barangkali. Saya kadang-kadang pegang satu berkas, saya pikir ini berkas bermasalah. Waktu itu saya buka itu berkas, saya lihat namanya itu PT MEA, MEA. Kakak saya itu namanya MEA, panggilannya. Kakak satu tingkat saya, ini PT-nya. Kakak saya buka, bukan ternyata, bukan. Saya tanda tangan, melayang ini PT. Tapi saya ingatkan PT MEA. Karena ternyata PT ini akan bermasalah dan akan membuat saya memperbaiki satu sistem di awal. Tidak lama kemudian datang teman bertanya ke saya, Pak Dir, ini ada masalah sedikit teman, tolong bantu apa? Ini katanya PT-nya sudah lama di mejanya Pak Dirjen, tapi belum keluar. Tidak ada berkas di sini bos, saya bilang, tidak ada berkas. Saya itu tidak pernah simpan berkas sini. Selalu keluar, kau tanya anak buah saya itu. Pertama kali saya bertugas ini, anak buah saya tanya, ini sudah beres Pak? Ini sudah tanda tangan semua. Tidak pernah saya simpan. Pokoknya saya berusaha kasih keluar cepat, supaya itu saya bisa santai-santai. Apa nama PT-nya? PT MEA. Bayangkan. Kan saya langsung ingat.
bahwa PT itu sempat saya buka dan saya sudah tanda tangan, seyakin-yakinnya saya panggil saya bilang, cek in PT-nya, di mana sekarang? Dicek sudah ada di eselon 3, sudah bertengger lama. Ternyata kejahatan yang dilakukan bukan cuma mengatur dan pasang tarif, lebih jahat lagi, dia mengkambing hitamkan kita, memfitnah atasannya. Bayangkan, rusaknya yang kau biarkan dirimu. Dari mengatur yang sudah rusak, memasang tarif, malah kau fitnah lagi pimpinanmu bahwa ada di atas Pak, belum keluar. Jangan-jangan dia sudah bilang, bos itu perlu gini Pak. Kan bayangkan. Jadi saya ditunjukkan dalam itu bahwa ada begini praktek busuk yang terjadi. Dan saya ubah itu sistem. Karena itu contoh ya. Jadi ini 4 aja saya taruh, tapi ternyata ada lagi yang lebih jahat kan, memfitnah atasannya. Jadi atur dirimu semua, kita harus atur diri kita. Saya pernah lewatin yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 lewat. Ada juga di situ. Tapi waktu itu saya belum bekerja di kementerian sebagai wartawan saya. Jadi di wartawan itu kadang-kadang gini, kalau meliput, dia tidak mau meliput di kampus atau di Kementerian Penerangan waktu itu. Di Kementerian Penerangan itu kita tanda tangan formulir, form apa itu kwitansi, itu kan pakai karbon dulu, sampai 7 tindasan kan, 7 uangnya kalau tidak salah 5.000 ya. Padahal kalau kita pergi di bank atau Pertamina kita dapat 100.000 kan. Jadi sudah memilih juga kita. Kalau disuruh di sini tidak bisa saya besok Pak. Lagi saya besok Pak. Nah, kalau disuruh pergi Pertamina, Pak siap. Kan begitu. Nah itu kita atur diri kita satu subuh itu kalau ada muslim. Ambil air dulu, selesai sholat itu renung-renungkan mau jadi apa. Saya waktu wartawan itu ada teman saya 2-3 orang, saya sudah lihat kasihan nanti di teman saya hidupnya. Dan benar, saya tidak minta doakan, tapi kenyataan suatu waktu hidupnya sekarang ini susah semua. Yang satu malah saya kasih rumah, saya bukan kasih percuma. Saya dapat rumah waktu itu dari Brumnas, tapi bagus posisinya. Dia datang ke saya, Pak, Bapak kan sudah punya rumah, bisa tidak saya minta itu rumah saya beli? Saya sudah bayar saja uang saya yang sudah saya bayar, Pak ambil. Dan dia bilang dia sudah bertahun-tahun tidak punya rumah, oke, dia silakan. Jadi sudah kelihatan itu arahnya kita mau kemana. Ya saya bisa bicara begini karena saya lewat dengan baik semua ini. Jadi kalau sudah di fase ketiga, kontrol diri sedikit ya, renung-renungkan dirimu. Lanjut ya, jam 4 masuk ya. Ya saya lagi sedikit. Ya, jadi ini integritas adalah segala-galanya. Ya, lanjut lagi. Jadi kuncinya integritas itu adalah kita niat baik saja, mudahkan orang. Kalau kau memudahkan orang, maka orang akan mudahkan kau segala urusan. Saya yakin itu, saya tidak pernah berusaha mempersulit siapapun terkait tupoksi saya. Saya berusaha tidak menghukum orang di Kementerian Hukum dan HAM, kecuali dia sudah kelewatan gitu. Ketika orang ribut tentang perselingkuhan, saya dipanggil, saya ikut rapat, mau hukum orang perselingkuhan. Saya bilang, apa yang salah dengan perselingkuhan ini? Yang salah atasannya semua, kita ini salah. Ada suami istri, pegawai, satu ditempatkan di Medan, satu di Jakarta. Saya tanya itu eselon 4, kok ketemu dengan istrimu berapa kali dalam sebulan? Oh 1 kali dalam 3 bulan Pak, 4 bulan. Bagaimana mungkin kau usia 30-35 ketemu 1 kali dalam 3 bulan dengan istrimu? Kau bilang kau bisa tahan, tapi istrimu gimana? Kau siksa istrimu.
Saya ini 50 tahun saya bilang, alhamdulillah 1 kali 2 kali seminggu saya dengan usia seperti ini. Kamu usia 30 tahun, 35 tahun, 1 kali dalam 3 bulan. Gila tidak itu? Yang salah kan kita bikin sistem. Kalau orang suami istri atau Anda pejabat di mana, kalau kayak ini kan enak-enak aja, tidak ada yang pindah-pindah. Tapi kalau masyarakatan, mestinya kan saya bilang ditanya, di mana home base-nya semua pegawai ini? Ada database. Home base-nya saya di Bekasi. Berarti kita hanya boleh pindahkan dia seputar Bekasi. Ini home base-nya di Ternate dibawa ke Sumatera. Yang di Sumatera dibawa ke NTT. Apa yang kita dapat? Sebagai atasan saya bilang, kok tidak bisa hukum orang ini kalau dia berselingkuh? Orang kalau pergi haji di Mekah untuk yang Islam, itu di hotel-hotel kecil ada tertulis kamar tahallul. Tahallul itu maksudnya dibatalkan. Karena kalau jamaah haji itu 1 kamar ber-4, dulu ber-8. Tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Padahal baru 1 minggu itu, baru 2 minggu, dia sudah tidak tahan. Mungkin anunya, bawaannya itu kan makan kambing terus, panas. Tidak tahan dia. Baru 2 minggu sudah mau tahallul, cari kamar hotel yang jam-jaman itu. Sah saja. Karena kalau dia 1 kamar, 8 orang gimana dong? Masa baku atur? Belum maghrib jangan pulang dulu ya. Yang 6 orang kita kunci dulu, kan begitu baku atur. Biasanya begitu. Ya. Jadi kita memang harus tahu. Jadi ini tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan. Ini sebenarnya dari ayat Al-Quran ya, surat An-Naml ayat 60. Hal jasaul ihsani ilal ihsan. Jadi kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan. Jadi kalau kau berbuat baik, jangan takut, pasti akan ada yang balas. Saya baik kepada beliau, bukan beliau yang balas, mungkin beliau ini yang balas. Pasti. Karena ini pernyataan ayat ini dibungkus oleh cerita-cerita tentang kebaikan surga. Diapit oleh 2 ayat tentang bahwa di mana apa lagi yang kerusakan. Bagi ayu adalah hukuman kerusakan ya. Itu. Jadi jangan ragu dengan ini. Kebaikan, bikin kebaikan. Karena kamu bikin kebaikan akan terbalas dengan kebaikan. Ini sudah punya lanjut saja cepat. Dan kau harus yakin bahwa dengan integritas yang baik tidak perlu lagi ada yang itu real freedom kan? Karena tidak ada yang perlu kau takuti dan tidak perlu kau sembunyi kemanapun juga. Kau bisa dengan tegar memperlihatkan diri untuk setiap siapapun juga. Terus deh. Ya itu ya. Baca aja sendiri deh. Ada satu saya. Silakan ya. Nah ini saya bikin buku ya tentang 40 kegiatan yang saya lakukan selama saya jadi dirjen. Itu real nama yang terlibat, termasuk yang saya cerita tadi di KI ada 3. Dan ini diterbitkan oleh Kompas. Ini diiklankan oleh Kompas, harian terbesar di Indonesia ya. Dia iklankan itu sebegini besar di halaman 9-nya. Karena dia anggap ini pernak-pernik seorang birokrat berdasarkan pengalaman itu. Ini real pengalaman. Jadi saya bukan karang bahwa harus begini atau begini, tapi saya ulaskan apa yang saya lakukan. Semua perubahan yang saya lakukan di kementerian itu tujuannya satu. Tujuannya satu, supaya menyetop ini godaan-godaan. Kita ini pasti tergoda. Yang saya bilang, kalau ditabrak sepeda, saya tidak jatuh. Tapi kalau yang tabrak motor, terlempar saya. Kecuali Baharudin Lopa. Baharudin Lopa itu tidak goyang sama sekali. Karena dia mungkin sudah itu, Babi Ayu, Alai Rabbikumah Kasimah. Dia sudah nikmat apa lagi yang mau dia dustakan. Sudah terlalu hebat ini nikmat. Saya terus terang
merasa kerja di kementerian ini nikmat sekali. Hampir tiap bulan saya bisa keluar negeri kan, dulu di business class, 3 kali dulu di first class. Apalagi dibayarkan semua oleh negara. Saya berunding untuk kasus Churchill di Washington, cuma berunding 1 jam, saya tinggal 5 hari, dibayar negara. Pergi ketemu itu pengacara, hanya untuk memuji itu pengacara supaya dia jangan berhenti. Dia mau ketemu menteri, dibujuk, bagaimana kalau dirjen yang datang? Oke, dirjen, kita tunggu. Ya kita datang sana. 1 minggu perjalanan kan, dibayar semua oleh negara. Meskipun belakangan negara menang dan kita dapat ganti rugi 100 miliar sesuai biaya yang kita keluarkan. Begitu ya. Jadi soal integritas ini terpulang kepada kita semua. Nanti dengarkan dari KPK, dari Bu Betty dan sebagainya. Ada semua cerita-ceritanya yang dibilang. Saya berdasarkan base personal experience saya. Yang ada saya lakukan selama ini. Tapi saya memberitahu bahwa Anda harus yakin bahwa hal jazaa'ul ihsani, ya, hilal ihsan, kebaikan pasti berbalas kebaikan. Saya begitu berhenti, Pak Menteri suruh saya jadi penasehat kehormatan. Pak Safrudin, mantan Pak Kapolri, panggil saya, Pak Edir jangan pulang dong, di sini aja di staf khusus. Bayangkan saya tidak nyangka, saya sudah siap untuk kere-kerenya gitu loh. Dari gaji penghasilan kira-kira 50 ya, minimal, dengan uang jalan kira-kira 100 lah ya, kalau jalan tiap bulan itu. Saya akan dapat uang 5 juta rupiah. Tiba-tiba saya dipanggil jadi staf khusus, digaji resmi 22 juta. WhatsApp minta anaknya angkat saya jadi komisaris di perusahaannya, karena dia bilang 22 itu terlalu kecil. Saya digaji waktu itu 30 juta di sini. Jadi saya dapatlah 75 waktu itu bersih. Alhamdulillah. Begitu berarti lagi staf khusus, ada lagi kan gitu. Jadi terus-terus ada itu, insya Allah. Tidak usah khawatir. Orang ada cemas sekali dengan masa depannya. Tidak ada yang perlu kau cemaskan, semua akan datang. Saya tidak mengajarkan Anda seperti Pak Barudin, Prof. Barudin Lopa, terlalu begitu-begitunya ya. Tapi ya itu tadi pesannya. Jangan juga jadi setan. Kalau sudah berada di nomor 3, mulai rem-rem sedikit. Tenang, jangan sampai kebablasan ke-4, sudah itu ke-5. Ya. Dan soalnya saya harus bilang ini karena di kementerian masih banyak yang begitu. Saya lupa saja sampaikan di sini. Ada disposisi menteri berkali-kali ke saya, berhentikan, pecat. Ya kalau sudah begitu saya mungkin apa lagi. Demikian ya. Mohon maaf lahir batin kalau ada hal yang tidak berkenan. Ada yang mau ditanyakan? Saya kira tidak cukup, tidak perlu ya. Karena sudah 1 jam lebih saya ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini berkenan. Dan saya doakan bapak-bapak ibu juga berkarir dengan baik dan suatu waktu mencapai level integritas yang baik. Mungkin sekarang sudah, tapi lebih bagus lagi kalau diperbaiki, kalau sedang melorot. Pokoknya ingat itu. Kalau pegawai baru atau baru pertama kali, kita biasa-biasa. Kemudian kita akan terkejut, kemudian biasa-biasa, kemudian menunggu, kemudian sudah merancang gimana kasih susah-susah dulu ini supaya orang datang. Nah, yang kelima yang paling bahaya. Tapi yang kelima ini jarang juga sih sebenarnya. Tapi saya harus sampaikan karena pernah saya dapatkan pada satu hari. Begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Aidil Amin Daud SHMH DFM atas paparan materi yang telah disampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan mengadakan sesi foto bersama.